HP atau pakai apa di rumah? Ini kan ada yang dua ya, berarti ada yang di rumah, ada yang di sekolah ya sekarang. Iya Bu. Kalau untuk itu kan kalau misalnya nih di sekolah kita kan belajar bareng-bareng, kita pasang infokus di kelas. Pak siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon izin Ibu. Saya Teddy Gulam Mutakin, guru PJOK. Baik, Pak Teddy. Kalau namanya di saling anak-anak, kalau saling keledek nggak tersinggung mah biasanya itu aku biasa aja sih, sama-sama guyon gitu kan. Tapi kalau ada yang sampai nangis berarti memang ada yang benar-benar merasa apa ya, sedih. Dari Anas sampai Anasar plus dengan artinya seperti contoh seperti ini Pak. Surat Anas artinya manusia. Nah, anak kan diterangkan melalui surat itu. Sekarang Ibu Haji pimpin, pesatnya banget Pak. Bisa kelihatan dari pertama dan sekarang kemajuannya lebih hebat sekali Pak. Saya juga terharu, Baik Bu. bangga Ibu Kepala Sekolah Haji pimpin. Baik Bu, ada sedikit Kemajuannya banyak sekali. Baik Ibu Naina, Ibu punten Ibu ngajar kelas berapa? Untuk ANBK juga kan Bu, untuk kelas 5 latihannya terhadap kan untuk IT lebih ditekankan gitu Bu. Anak-anak belajar IT dari mana? Di sekolah apa difasilitasi? Oh di sekolah biasanya saya Bu pakai infokus untuk pembelajarannya. Terus untuk kelas 5 itu udah pakai classroom Bu. Jadi untuk pembelajarannya modulnya, medianya sudah ada di classroom. Ya. Anak-anak pakai HP atau pakai apa di rumah? Ini kan ada yang dua ya, berarti ada yang di rumah, ada yang di sekolah ya sekarang. Iya Bu. Kalau untuk itu kan kalau misalnya nih di sekolah kita kan belajar bareng-bareng, kita pasang infokus di kelas. Nah untuk yang sebagian di rumah itu diarahkan oleh orang tua Bu, pakai HP masing-masing. Oh, pakai HP masing-masing ya. Kalau yang di sekolah gimana? Biasanya Kalau di sekolah kita punya infokus berapa? Infokusnya ada berapa? punya infokus cuman 1 Bu. Itu juga giliran Bu, kan kita dijadwal juga untuk kelas masing-masing kan dijadwal Bu. Untuk tatap mukanya nggak semua dari kelas 1 sampai 6 itu hari itu Bu. Jadi dijadwal kelas 1 hari apa, kelas 2 hari apa. Jadi 1 minggu itu 1 kali Bu. 1 minggu 1 kali. Oke. Iya. Nanti masing-masing sampai hari Sabtu ya, berarti sampai hari Sabtu. Senin sampai hari Sabtu. Iya sampai hari Sabtu. Jadi masing-masing. Tapi ya. 2 shift itu ya, 2 shift itu. Iya Bu. Ada kelasnya pagi dan siang. Jadi kelas 1 pagi dengan siang. Iya gitu. Bu. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Ibu menyusun program mengajar ya, nah Ibu menyusunnya, ini program ngajar kelas 1, Ya sepertinya jaringannya terganggu ya. gantian aja ya, supaya laptopnya coba barangkali kalau cuma nyambung, saya ngomong dengan Bu Upi dulu gitu ya, yang lain ditutup dulu gitu ya Pak. Iya Bu, seperti itu. Ya, ya. Jadi saya keluar dulu nanti jeung guru eta tanu ieu kelas heula ya jeung JOK jadi guru JOK sama guru bidang 1 gitu. Bu Naina tetap di sini aja, tidak apa-apa. Nah, ini saling aja Bu, tidak masalah, tidak harus satu nanti misalnya selesai Ibu pindah ganti, kemudian kalau misalnya perlu jawaban yang perlu ditambahkan masuk lagi begitu. Bicara dengan Bu Upi, Ya. apa diputus aja dengan Bu Upi? Mana Bu Upi? Ya. Sekarang nggak ada ya? Siapa ini? Pak siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon izin Ibu. Saya Teddy Gulam Mutakin, guru PJOK. Hai, Pak Teddy. Iya, betul. Iya. Tadi itu saya lagi ngomong tentang ini Pak Teddy. Gimana? Program ya.
perencanaan Iya. pembelajaran. Iya, Nah, Pak tadi mah guru mata pelajaran PJOK ya. iya betul. Berarti mengajar kelas bawah, kelas atas. Kelas 1, 2, 3 sampai 6. Oh, kelas 3, 6, 6-nya Iya, ya. iya semuanya. Ganti namanya dulu Pak, barangkali Oh, boleh, boleh. panggilnya biar nggak lupa. Ya, sudah. Pak Teddy, berarti Pak Teddy menyusun programnya Iya. sendiri ya? Dari Iya, kelas 1 sendiri. sampai kelas 6 ya? Iya, betul. Ya. Nah, sekarang dari pembelajaran kemarin yang daring dan dengan yang sekarang, bagaimana itu pembelajaran PJOK pembelajarannya seperti apa? Oke, ini ya Bu ya, saya akan menjelaskan untuk prosesi pembelajaran saat ini dulu ya Bu ya, mungkin yang lagi pandemi. Kebetulan saya di sini kan sekarang guru-guru itu dituntut untuk memahami tentang IT. Nah, alhamdulillah saya untuk khususnya pelajaran PJOK punya ini Bu, punya seperti alat IT sendiri. Contohnya saya sampaikan ke kelas 1 sampai kelas 6, yaitu via link Bu. Jadi dibagikan via WA group. Nanti anaknya Hilang suara. Iya. Tapi Pak Teddy hilang, yang satu lagi bisa ya Pak ya, Pak Bu? Iya, ini Pak Teddy ada di sebelahnya Bu Winawati. Buan kayaknya. Aneh kalau Bu Wina bisa, kalau Pak Teddy tadi juga begini ya. Saya nanya ke sini, yang ini hilang, ini bisa. Jadi gimana ya? Bu, sekarang Bu Wina nih, tinggal Bu Wina. Bu Wina, Bu Wina nggak ulang kelas sabaraha? Coba dibuka dulu Bu ininya, suaranya nih. Unmute Bu, masih unmute. Baik, bisa gantian dengan Pak Teddy juga, Nah, silakan. iya. Sekarang mah yang bisa aja dulu lah, yang bisa dulu. Bu Wina ulang kelas berapa? Ngajar kelas berapa Bu Wina? Ya. Nah. Ya, tapi tadi Jadi satu laptop aja Bu, satu laptop aja satu gantian. laptop aja, udah satu supaya ini nanti gantian aja. Kalau Ya, yang tinggal ngomong, yang lain dimatikan aja ya supaya bisa ya. ya Bu. Coba Bu, Pak Teddy, mana Pak Teddy-nya? Oh iya, di sebelah. Ya, digeser dulu. Nah, gitu aja. Gantian aja. Nah, gantian aja, nggak apa-apa. Ya, Bapak yang penting bisa inilah, bisa suaranya bisa kedengaran, bisa nyambung ya. Ya, silakan Pak Teddy. Kedengaran, iya. Darinya punya aplikasi apa itu namanya? Linktree ya. Dibikin Pak ini adalah dari MGMP. Oh iya. Alhamdulillah ya. Oh, dari draft. Iya. Programnya bikin ini, berarti 1 tahun berarti bikin 6 kelas ya buat program perencanaan. Dibikin ya itu setiap tahun. Ya, terus jadi bisa menilai anak-anak secara daring ya. Itu semua kelas itu seperti itu atau hanya kelas atas aja? Tapi itu komunikatif lewat ini ya, lewat tadi Linktree ya. Ya, jadi berarti sinkron ya, berarti artinya nyambung ya, langsung. Tetap langsung. Jadi anak-anak kebanyakannya jauh apa dekat? Bisa jalan kaki atau enggak? Ya, artinya kalau misalnya kan ada yang tidak punya HP misalnya ya kan,
atau misalnya kuota mau ke sekolah saja gampang dengan juga seperti itu, mudah aksesnya. Kalau misalnya pembelajarannya menyusun RPP juga kan ya, RPP-nya yang mana, menggunakan yang mana? Ke-13 yang selembar atau yang gimana? Yang selembar atau yang punya instrumen yang gimana penyusunan RPP itu? Aja penyusunan RPP itu apa aja komponen-komponennya? Dalam penyusunan RPP apa aja komponen-komponennya? Ya. Berarti kan sekarang ada yang daring dan luring ya. Kalau yang daring berarti ada link ya di situ ke metodenya dan luring. Nah sekarang di mana kita mau meletakkan untuk penilaian apa yang akan disusun kalau di RPP, apa yang disusun untuk kepenilaian yang ada hubungannya dengan penilaian. Berarti udah tua. Berarti ada beberapa indikator ya yang harus ada indikator untuk pengetahuan, terus ada apa lagi? Indikator apa lagi? Indikator pengetahuan, indikator pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya, jadi ada 3 indikator itu ya untuk di ini. Kalau tujuan pembelajaran berarti apa hubungannya dengan indikator? Yang mana? Indikator atau tujuan pembelajaran? Kalau indikator untuk kalau soal berarti kemana? Kalau soal hubungannya dengan apa? Kalau soal hubungannya dengan apa? Kalau tujuan pembelajaran dengan indikator bedanya apa? Dan pembelajaran dengan indikator bedanya apa? Terukuran apa? Ya, kalau di apa namanya tujuan pembelajaran di situ ada yang berlaku ABCD itu ya. Kalau indikator itu ke soal ya. Kalau kita melihat mau menyusun soal berarti kita ingat indikator yang kita susun apa. Jadi itu harus sesuai kan proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Di situ baru muncul model atau strategi yang kita gunakan. Ingat ya itu ya, karena itu sebenarnya di situ apa namanya perencanaannya itu ya, rencananya itu mau pelajaran indikator dan hubungannya dengan instrumen penilaian. Nah kalau di EJOK kegiatan pembelajaran berpikir tingkat tingginya itu apa itu? Apa yang sudah Pak ya berpikir tingkat tingginya ya untuk Pak Teja ya ini ya gimana itu keterampilan berpikir tingkat tingginya untuk PJOK apa? Membelajarkan anaknya bagaimana? Anak-anak tapi udah bisa ya itu men-share itu video atau kegiatan sendiri lewat HP. Udah bisa ya? Alhamdulillah ya untuk tingkat SD udah hebat ya berarti. Nah sesudah menyusun RPP ya Pak, terus Bapak apa yang Bapak lakukan untuk program selanjutnya? Sudah menyusun RPP, terus apa lagi?
Itu bisa ya lewat daring, futsal gitu, voli. Dari sekian anak itu ya yang mengumpulkan tugas, misalnya dari kelas ada 56 ya, kelas A dan kelas B misalnya. Ya, yang mengumpulkan tugas apa semuanya atau bagaimana? Itu kan ada yang terlambat gitu ya. Berapa persen itu yang mengumpulkan tepat waktu? Yang yang, yang mengumpulkan tepat waktu ada berapa persen? Ya, jadi yang lainnya nanti apa, mengikuti ya, mengikuti ya. Ya, ada program remedial dan pengayaan. Itu disusunnya bagaimana itu, pakai anates atau manual atau pakai sistem aplikasi? Pakai sistem aplikasi atau ya, jadi apa, ada analisa apa itu kalau gitu? Pak Teja udah PNS? Sudah PNS belum? Belum? Sudah berapa tahun di SD ini? Sudah berapa tahun? Oh, 1 tahun. Nah, ngajar kelas tadi ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ngajarnya ya ini paralel ya, ngajarnya ya paralel ya kan Pak, ini malah. Iya. Berarti ya di sini masih honor ya di SD. Masih honor ya di Bojong Soang, Bojong Soang. Iya, masih honor ya. Berarti tahun berapa keluar dari itu PJOK-nya? Dari mana PJOK-nya? PJOK-nya dari mana? PJOK-nya? Pasundan Bandung. Pasundan Bandung ya. Ya terputus sih. Putus lagi. Ya. Kalau di saya terdengar jelas suara Ibu Betty, jelas banget di saya. Ya, iya Pak. Ini di sini kalau putus pada diam ya. Ya. Putus. Sekarang juga putus apa kan nih? Pak Pak Teja ya, Pak Teja itu. Pak Teddy, Bu. Pak Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy. Maaf. Ini namanya belum diganti jadi lupa nih. Itu masih Bu Wina sih namanya. Pak Teddy udah menikah belum? Nah ya, alhamdulillah tuh. Ya mudah-mudahan. Mungkin dicari nanti sama Mas Sunari aja itu bilang. Di Bogor. Nah Pak Teddy ya, ini prasarana yang di sekolah selama daring kan berarti anak-anak tidak menggunakan sarana di sekolah ya. Kalau berarti ada yang di rumah ya. Menggunakan apa itu? Mereka mau olahraganya kan di rumah masing-masing atau dia suruh ke tempat apa namanya, tempat olahraga? Nah, jalan, jalan.
Kalau sudah pembelajaran, ya supaya kita ada perbaikan ke depannya pembelajarannya, Pak Teddy suka gimana itu pembelajarannya supaya anak-anak senang sama kita. Terus anak-anak bisa bisa menilai kita tidak? Anak-anak diperbolehkan menilai itu ada refleks. Nanti saya minta salah satu linknya. Nanti linknya coba saya lihat. Linknya nanti bisa saya lewat WA ya. Nah, di WA aja. Nah, ya. 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 Dikirim ke kami ya Pak. Ya, kirim ke Pak itu juga boleh. Bapak pakai yang ini bukan? Yang di screen? Oh, iya. Ya. Ya ini salah satu aplikasi yang bisa dipakai Bu selain Google Meet, selain Google Classroom ya. Ya, dan ini ada aplikasinya ya, Pak. Berbasis Android ya. Saya rasa ke IPA tadi itu. Atau Bapak mau menambahkan, silakan Pak. Ganti lagi guru yang lain. Ya, saya satu aja Pak. Bapak siswa yang ikut Bapak nih waktu offline itu, semuanya pakai seragam olahraga Pak? Pakai offline. Ya, betul. Bapak belum ngajar? Ada nggak yang bandel nggak pakai seragam gitu Pak? Ada yang suka bandel nggak mau gitu Pak? Oh besoknya ya. Termasuk seragam-seragam lain ya Pak ya. Misalnya ada seragam kan Senin Selasa seragamnya suka beda, itu ada warna-warninya itu. Ada pramuka, ada batik misalnya. Ya itu eh, pernah terjadi pelanggaran tidak memakai seragam dalam artian berapa sering Pak? Ya, ya, ya. Ada catatannya ya Pak ya. Kali catatan guru ada ya. Baik dari Pak Teddy barangkali itu ya. Kalau olahraga kalau olahraga suka ada yang saling ngeledek nggak Pak? Tapi yang diledek tersinggung nggak itu Pak? Tersinggung nggak Pak? Masalahnya
Ya, ya, baik. Jadi baik, baik itu Pak dari saya cukup Pak. Ya, ganti guru yang lain barangkali ya. Ya, sama-sama. Guru kelas oh, baik ini Pak Guru Agama, Pak Toto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini punten Bu, saya dulu ya sekarang ya Bu ya. Berarti ya. Ini Pak Toto ya, terkait dengan pendidikan agama, ini memang ada yang sering cari menjadi sensitif di sini biasanya. Nah, bagaimana ini Bapak terkait dengan Bapak mengajar sejak kapan Pak? Yang pertama, ya, Bapak di sekolah ini berapa lama? Sudah berapa lama? 2003, 2003, iya. Berarti sudah lama lah, berarti sudah paham. Bapak sudah PNS Pak? Sudah tetap ya? Ah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini Pak terkait dengan program pembelajaran agama, kan Bapak ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 sendiri, 4, 5, 6. Jadi ada 2 agama Bapak ya. Kelas atas, ya Bapak di kelas atas. Yang sudah kelas yang hampir balik. Barangkali sebagian sudah. Ya, terkait ini Pak, dalam religi ya, karena kan nanti kita belajar religius, itu kalau di sekolah itu kan ada program terkait dengan bagaimana anak-anak itu melaksanakan ibadah agama di sekolah itu. Nah, itu kira-kira program yang Bapak laksanakan itu apa ya? Ya. Kata kutu di masjid. Ya. Terus ada guru ngaji Bapak juga menjadi program Bapak ya? Program sekolah juga. Menjadi program sekolah ya Bapak ya? Guru mengaji. Baik. 1 minggu sekali. Ya, kalau program yang Bapak buat untuk ini, misalnya setiap awal dan setiap pembelajaran itu oleh guru lain, itu juga Bapak dilakukan juga atau tidak Pak? Atau sama, misalnya setiap guru itu harus melakukan ya hal yang sama misalnya. Ya, misalnya berdoa, misalnya mengucapkan salam ke anak-anak itu. Ya, alay kelas ya Pak. Sore. Ya, ya 3 surat pendek ya betul Pak. Nah, itu siapapun gurunya akan melakukan itu Pak ya. Ya, ya tidak hanya Bapak maksudnya, jadi sama gurunya. Ya. Baik, saya dengar tadi ada dua orang yang beragama berbeda Pak. Nah, ya itu kira-kira Bapak ininya gimana ya supaya apakah mereka merasa terkucilkan gitu atau tetap merasa main? Nah, itu kira-kira bagaimana itu Pak menyikapinya? Iya Pak. Main. Ya. Bapak pernah ngecek nggak siswa-siswi Bapak yang kelas 4, 5, 6 itu misalnya ada siswa yang
bangun siang atau tidak sholat subuh. Berapa sering Bapak ngecek itu? Atau semuanya sholat subuh tepat waktu? Bapak pernah ngecek nggak sebagai guru? Ya, punten. Bapak pernah ngecek sebagai guru agama ke siswa-siswinya itu ngecek ke siswa-siswinya ibadahnya di rumah itu seperti apa? Namun tidak, hingga sholat subuhnya terlambat. Bapak pernah ngecek nggak seperti itu? Ya. Mm-mm. 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 Ya, ya. Jadi saat visiting Bapak juga ngecek aktivitas ibadah anak ya. Orang tua kritis juga Pak ya, suka protes kenapa nggak sekolah-sekolah ya. Betul Pak, kalau udah ke masyarakat mah aja seneng aja. Baik Pak, kalau kerjasama siswa bagaimana Bapak? Ya di kelas, ya sosial. Ini terkait dengan Bapak, misalnya dengan masyarakat itu Bapak suka mengadakan ya kerja bakti lingkungan ikut nggak misalnya? Mm-mm. Ciptaannya. Mm-mm. Betul ya Pak. Oh, lain hitam ya Pak. Nah, istilahnya nanti Pak, sahidengnya, sahidengnya atau seridonya Pak? Sedang nggak? Oh, Sorry, sahideng kan hidungnya hitam Pak. Oh iya, malah yang sosial Pak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi pada apa ya paham ya Pak, saling memahami terkait kebutuhan. Jalan nanti Pak, nanti Pak. Ya, baik dari Bapak, mangga. Bapak pembinanya ya Pak ya untuk ya tingkat kecamatan Pak. Ya, baik. Hatur nuhun Pak Toto, luar biasa ini informasinya. Hatur nuhun Bapak. Ini saya mau ganti ke Pak Tommy ya. Sama ya Pak. Pak, Pak saya Pak Atau namanya Pak Tommy mau menambahkan? Iya, mangga, mangga. ke Pak Toto saya mau nanya dulu sebentar. Mm-mm. PPT. Pak,
Atur nuhun Bapak, ini luar biasa nih Bapak sudah bahas kodok kodar ini untuk anak SD. Ya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Tommy Mujahidin. Enggak Pak, tadi Mengajar di kelas bawah 1, Iya. 2, dan 3 Pak. Maka barangkali ini ada double suara ya yang masuk ke Bapak. Salah satu laptop barangkali di mute ya. Ya, Pak. Iya. Salah satu laptop. Enggak, Pak Tommy. Ya, Ya, Pak, enggak, kedengeran, bisa Pak? ditambahkan Pak tadi ya. Ya. Mengenai tentang kegiatan Pak ya, yang di kelas bawah, alhamdulillah saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengajarkan di kelas 1, 2, dan 3 Pak ya. Apalagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam pembelajaran tidak ada kendala Pak, meskipun daring. Semenjak kejadian pandemi ini tidak ada kendala dari orang tua, siswa maupun dari siapa saja yang terkait dalam pembelajaran ini. Yang saya lihat langsung nyatanya adalah sangat kondusif sekali Pak, aman dan lancar. Apalagi kesemangatan kelas 1 pembelajaran untuk belajar agama ini, kesenangannya adalah di bidang tentang penulisan huruf-huruf hijaiyah Pak di kelas 1. Kemudian hafalan-hafalan yang saya sering terapkan setelah berdoa, saya selalu menerapkan bacaan-bacaan surat-surat pendek Pak, dari Anas sampai An-Nasr, plus dengan artinya seperti contoh seperti ini Pak. Surat Anas artinya manusia. Nah, anak kan diterangkan melalui surat itu, mana penciptaan manusia itu diterapkan ke sana, maka anak belajar membaca terus dengan surat Anas sampai hafal, dan ditambah dengan arti Pak. Apa arti surat Anas? Ya, ini adalah manusia. Diturunkannya di mana? Di kota Mekah. Disebut surat apa? Surat Makiyah. Ada berapa ayat? 6 ayat. Jadi IQ dari hafalan tersebut anak semakin bersemangat Pak. Itu di kelas 1 Pak. Metode Bapak yang gunakan untuk menyemangati itu ya, termasuk dikaitkan sebelum dengan belajar KBM Pak. Ya, termasuk dikaitkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar ya Bapak ya tadi sama. Betul. Ya. Kemudian kegiatan waktu di bulan Ramadan, alhamdulillah Pak, kami mengadakan satu kegiatan dengan Ibu Kepala, bahwa ini ada aturan dari Disdik Pak, mengadakan satu apa yang disebut sosialisasi dengan masyarakat yang disebut dengan bingkisan rantang gitu Pak, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu di bulan Ramadan. Kemudian siswa kami tugaskan di bulan Ramadan menceklis dari agenda yang sudah disiapkan dari sekolah, bahwa ada yang mengerjakan sholat tarawih, ada yang mengerjakan sholat fardu, kemudian ada yang berpuasa dan tidaknya, dilihat dari checklist yang sudah disediakan agenda yang kami buat di sekolah Pak. Alhamdulillah ternyata kelas 1 banyak yang belajar seperti itu. Baik Bapak. Saya kira untuk yang agama itu sudah luar biasa tuh informasinya dari Pak Toto dan Pak Tommy ini ya. Ini sudah sangat luas dan lengkap. Ini sampai Pak Toto mengajarkan kodok dan kodar ke kelasnya itu udah levelnya tinggi Pak. Kebetulan Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kami menginfokan, kami selalu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, yakni adalah mengadakan kursus pembuatan kaligrafi Pak. Oh iya, itu salah satu ekstrakurikuler ya Pak ya, kaligrafi. Betul, kebetulan kami kemarin juara 2 tingkat kecamatan Pak. Ya, alhamdulillah. Seharusnya juara 1 karena di itu bersaingnya dengan orang provinsi Pak. Karena kami alhamdulillah dengan prestasi seperti itu bisa membawa anak didik ini semakin senang, semakin bersemangat di dalam pembuatan kaligrafi Pak. Karena kami selalu menerapkan kaligrafi ini kaligrafi dasar Pak. Ya, baik. Seperti kaligrafi naskih. Naskih ini adalah huruf-huruf hijaiyah Pak, yang lurus. Dan anak-anak dengan senang sekali mengerjakan seperti itu. Ya, Pak Tommy pembinanya ya, Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Tommy. Ustaz Tommy, terima Betul. kasih Bapak salah satu pembinanya iya kaligrafi dan Terima kasih, juga Pak. Pak Ustaz Toto. Ya, Apa? ya, Apa Pak ya. Pak Sunardi? Nah, Terima kasih. turun Pak Ustaz Tommy dan Pak Ustaz Toto. Ini saya ingin ke guru kelas ya sekarang. Ya, ke guru kelas. Ya, Turun. Pak. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mangga, mangga, mangga Pak. Waalaikumsalam. Baik, masih ada waktu kurang lebih 25 menit sebelum ke orang tua ya sama komite sekolah. Enggak, belum Pak. Nanti orang tua nanti setengah 3, Bu. Sekarang guru kelas dulu. Sudah siap, Ibu? Ibu siapa ini? Bu Upi, Bu Upi Ratna atau Bu Upi Ratna? Yang Pak Toto siapa ya? Yang ada di Pak Toto? Yang namanya Pak Toto. Belum diganti namanya. Enak. Ibu, baik Ibu Naina. Ibu, punten Ibu mengajar kelas berapa? Ya. Ini, Gerimis ini. Tadi sempat hujan, sekarang udah reda. Iya. Punten bisa ini udah masuk lagi Bu Naina. Sudah jelas suara sebenarnya terkendala lagi Bu, ya. Ya. Suaranya tidak bergerak. Barangkali kalau tidak ini videonya bisa di-off-kan Bu. Ibu, jadi tidak usah pakai video, enggak apa-apa barangkali ya. Untuk sementara kalau pakai ya, video berat. kalau bisa. Ya, di-off-kan dulu. Nah, nanti kita cek apakah masih ini enggak. Nah, Bu Naina bisa. Ya, ya baik. Bu Naina sepertinya bisa ya, Bu Naina. Benar. Ya, baik. Saya kembali ke Bu Naina. Bu Naina kelas berapa tadi, Punten? Kelas 4. Sudah berapa lama, Ibu? Hmm. Kalau sebelumnya di SD, di sekolah ini berapa lama? Baru 4 tahun, berarti sudah lama lah Bu, 4 tahun, berarti sudah hafal lah siswanya itu. Nah, sedikit ya beberapa pertanyaan nanti Bu ya terkait dengan ini. Yang pertama, di kelas Ibu itu seberapa sering siswa itu ada yang terlambat Ibu? Ya, kira-kira seperti itu. Dalam 1 bulan berapa? Tadi tiap hari enggak itu? Iya, 2%. Tiap hari atau tidak itu, Bu? Baik. Kalau terkait seragam, Ibu, ada nggak yang anak-anak siswa yang ke sekolah tidak pakai seragam gitu? Atau seragamnya salah? Kalau salah sih masih mungkin lah, mungkin dia lupa. Tapi kalau nggak pakai seragam, mungkin dia sengaja. Hmm?
Ya, ada berapa seragam Ibu? Ada berapa jenis seragam Ibu? Terdengar suara saya? Ada berapa jenis seragam? Oh, baik. Ya, di sekolah Ibu pernah melihat siswa bawa rokok? Tidak pernah. Bawa HP? Mm-mm. Oh, jadi memang untuk kelas, oh sudah boleh ya Bu ya, untuk kelas 6 ya. Untuk yang kelas bawah, ya, kelas 5 dan 6, atau kelas 6 aja? Baik, baik. Di luar itu ada pernah kasus yang di luar hari yang diperbolehkan, ada yang membawa? Ibu pernah mengetahui? Baik. Pada tertib ya Bu, kalau ada kegiatan kayak ekstrakurikuler, kemudian dia membersihkan apa, membuang sampah pada tempatnya dan seperti itu. Ada nggak yang suka buang sampah sembarangan di siswanya? Mengambil sampahnya dibuang gitu ya Bu ya, maksudnya. Nah, ya, padahal tulisannya kan sudah ada Ibu, tempat buang sampah. Jadi saya lihat di foto-fotonya ya, ya. Baik. Kalau di kelas Ibu atau Ibu selama 4 tahun ini, rata-rata nilainya siswa naik atau ada penurunan atau fluktuasi barangkali? Nilai raport. Rata naik ya Bu. Kalau dari masyarakat gimana Bu, pandangan masyarakat tentang siswanya di sini, apakah dia tanggung jawabnya, kejujurannya gitu, kreativitas? Baik, terima kasih. Berikutnya ke Ibu Naini ya. Bu Wisna. Oh iya, Bu Wisna. Baik, Bu Wisnawati. Punten Ibu kelas berapa aja? Kelas 2, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Naini barangkali bisa ditutup dulu. Sudah ya? Ya Pak, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Wisnawati. Gunung Pak, sekarang sebentar lagi di Bojongkoneng 1997, tinggal 5 bulan lagi Pak, Februari udah saya pensiun. Masya Allah, Ibu paling senior ya sini. Oh, Ibu. Alhamdulillah Bojong begitu maju sekali. Sekarang Ibu Haji Kinkin, wah pesatnya banget Pak. Banget, bisa kelihatan dari pertama dan sekarang kemajuannya lebih hebat sekali Pak. Saya juga terharu. Baik Bu. Bangga Ibu Kepala Sekolah Haji Kinkin. Baik Bu, ada sedikit kemajuannya banyak sekali. Alhamdulillah. Baik Bu, Ya, ada sedikit pertanyaan dari saya, nanti setelah itu Bu Eti juga ya. Ini Ibu dalam mengajar ini kelas 2 ya, kelas 2 itu bagaimana siswa itu suka bertanya ke Ibu atau Ibu yang suka bertanya ke siswa? Siswa yang suka bertanya Pak. Misalkan di dalam pembelajaran tentang uang ya, sekarang kebetulan tentang uang menggunakan, kebetulan hari ini tema 3 yang saya diajarkan tentang uang. Kebetulan anak-anak itu dalam uang itu banyak mengertinya sekali karena sering dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hanya saya memaparkan saja apa fungsinya uang, terus jenis uang yang jenis dari kecil sampai yang nilainya besar. Itu aja dari arahan dari saya. Setaranya uang gitu. Ibu suka memberi kesempatan kepada siswa untuk bercerita di depan kelas begitu, misalnya berapa suka. Setiap pelajaran Suka. Atau memang ada waktu-waktu tertentu? Kadang-kadang ada waktu pembelajaran, misalkan pembelajaran
memberi salam kalau mau ke sekolah itu dipraktekkan di depan, Pak. Dua orang siswa. Seolah itu yang siswa satu jadi orang tua, ke depan anak-anak itu lebih suka. Terus yang satunya jadi seorang anak gitu. Terus bicara kepada orang tuanya bagaimana kalau mau pergi ke sekolah, minta apa itu doa dulu dari orang tua, itu suka dipraktekkan, anak-anak senang sekali sambil bertepuk tangan gitu. Misalnya ada siswa ini Bu, presentasi di depan kelas, pura ini ya Ibu mewakili temannya, itu sering Ibu lakukan atau pernah Ibu lakukan? Putus lagi ya. hasil kerjanya sih suka ke depan. Jual beli. Iya, jual beli. Pergi ke warung jual beli, sama saya disuruh beli, bawa uang 2.000, coba ini uang 2.000 untuk apa, pergi ke warung, kebetulan warungnya dekat gitu, pas anak datang bawa langsung hasilnya gitu ya Ibu ya, uang iya langsung gitu. Ibu tentunya ada satu karya yang Ibu sukai dari hasil karya siswa yang Ibu ajar itu, kira-kira Ibu bisa apa sih yang menarik dari hasil keterampilan siswa yang Ibu ajarkan? Biasanya kan ada itu yang tempel-tempel kan banyak. Yang paling Ibu berkesan itu apa? Yang kemarin itu dari kacang-kacangan itu Pak, biji-bijian kolase. Ya, bikin kolase dari biji-bijian. Biji-bijian. Terus bikin ini potongan kertas daun-daun kering. Terus bawa teplakannya bentuk kupu-kupu, terus anak nempel-nempel dari guntingan-guntingan pohon-pohon yang kering itu Pak. Terus foto keluarga dibawa ke kelas buat diperlihatkan gitu, banyak Pak. Dijelaskan satu persatu, anak-anak ke depan membawa foto keluarga, itu kan kelas 2 itu, ini keluarga saya, nama orang tua, nama kakak, nama adik, itu dipang-pang di dalam kelas Pak. Banyak. Baik. Satu lagi Bu ya. Ibu kan sebagai guru senior. Iya. Berarti Ibu sudah paham lah bagaimana proses dari sekolah tersebut menjadi sekolah seperti ini. Sudah dari tahun 92 ya? 97 Ibu ya? 97. Apa yang Ibu lihat perkembangan dari tahun ke tahun itu yang paling terasa dari proses sekolah itu selama 3 tahun terakhir, Bu? Perubahan apa yang paling terasa? Yang paling terasa itu sarana. Sarana bagaimana Pak, Ibu? dari dulu tidak pernah Ibu bisa pakai... Ibu ya. Mau nggak diceritain? Sarana bangunan, utama bangunan, Pak ya. Ya, bangunan, utama bangunan. Wisna. Iya Bu, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi lagi Bu, saya mau pensiun Ibu ya. Masih muda mau pensiun coba. Alhamdulillah Bu, saya sehat. Iya, saya sehat. Mau sedikit ya, ingin nambah. Ya, saya lihat di sini banyak sekali karya-karya yang dipamerkan ya di sekolahnya. Yang tadi Ibu lihat juga, jadi kelihatannya bagus lah ya kalau lihat dari hasil karyanya ya. Memang banyak. Ya boleh, kalau mau datang ke sini juga boleh Ibu. Di sini kan hanya lihat kenyataannya boleh. Iya. Apa bapaknya gitu ya. Tapi kalau lihat dari cerita Ibu bagus lah ya, ada aktivitasnya ya, anak-anak. Ibu juga mengajar sudah lama tapi tetap semangat ya Bunya.
Iya, Luar semangat biasa. Bu. Karena kelas 2 itu kan harus semangat. Pagi-pagi udah nyanyi. Pagi-pagi udah nyanyi. Pulang udah nyanyi. Jadi kebanyakannya membahagiakan anak-anak, Bu. Enjoy gitu. Enjoy-nya kebanyakannya jadi Oh. Iya. mudanya. Tidak dilihat saya umur udah tua, tapi enjoy. Saya seolah-olah masih muda. Alhamdulillah ya. Gitu, Bu. Ibu, kalau ibu kepala sekolah suka menilai kinerja ibu, bapak ibu guru yang lain Suka. berapa Suka. satu berapa kali? Dalam 1 tahun itu 3 kali. 3 kali. 4 kali awal Agustus sama awal Desember. 2 kali berarti. 3 bulan sekali Bu penilaiannya. Kalau RPP 1 minggu sekali. Oh gitu ya. Kalau kan di sana pembiasaan duha itu 1 minggu sekali ya, hanya hari Iya, Rabu. 1 minggu sekali. Ya. Hari Rabu ya. Kenapa tidak tiap hari gitu? Itu di lapangan itu ya, di Di lapangan. lapangan depan sekolah yang tadi Bu, di depan. Yang 2 itu kan yang sini Cibolang, yang sini Bojongkoneng. Jadi di tengah-tengah itu Itunya, semua ikut doa. ya, Ya, jadi itu sholat semua duha. anak yang Bojongkoneng. Ya. Kalau yang di Cibolang enggak, beda ya. Iya, SD Bojongkoneng Tapi karena halamannya programnya sama. untuk sholat 2 hari Rabu. Oh, Hari iya. Rabu untuk Bojongkoneng Tapi hari yang Rabu. lain, berarti hari-hari yang lain ada kegiatan-kegiatan atau bagaimana gitu? Kenapa tidak setiap hari sholat duhanya di sana? Itu kan udah programnya Bu. Sholat 2 itu ditentukan hari Rabu. Seperti kan karena mungkin kedepannya insya Allah saran dari Ibu mungkin bisa dilaksanakan untuk Ya, seminggu 2 artinya kali atau gitu. Artinya kan sunatnya tidak hanya hari Rabu gitu ya, setiap hari juga kalau kita butuh sama Allah gitu ya. Karena tidak setiap hari gitu ya. Kan masjidnya belum ada yang gede mungkin ya, masjidnya belum bisa ada masjid ya. Masjid ada Bu di belakang. Cuma kecil ya. Ke masyarakat tapi kan suka dibawa anak-anak ke masjid. Kalau setiap hari Rabu, selain hari Rabu berarti ada kegiatan-kegiatan khusus ya, selain hari Sabtu mungkin ekskul pramuka misalnya ya. Ada Bu. Hari Rabu duha, hari Kamis literasi, hari Jumat jumsi senam bersama dulu, terus hari Sabtu pramuka. Hari Selasa nggak ada, hari Selasa. Hari Selasa nggak ada. Ada. Senin upacara. Giliran dengan Cibolang, Bu. Jadi diatur gitu. Selasa untuk Cibolang. Terima kasih Ibu. Ini walaupun putus. Mudah-mudahan informasinya Sama-sama Bu, sama-sama. saya terima ya, dan saya cukupkan ini karena Iya. sudah menunjukkan jam 14.30. Mungkin sekarang sesi dengan orang tua, komite dan tokoh masyarakat atau alumni ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu juga sehat. Amin, sadayana sararehatnya punya. Amin. Ya, wassalam. Sekarang sesi penggalian data terkait orang tua, komite, dan tokoh masyarakat serta alumni sebagai pengguna eksternal. Assalamualaikum. Pak Dewi, dia komite sekolah ya. Iya, sarang saha, Nalira. Bapak komite. Iya, Bapak komite. Berapa orang perwakilan orang tuanya? Oh, RW di sini. RW di sini, Pak. Nah, Bapak sudah lama jadi komite? Odang ke siapa?
anggota. Ya, sudah 4 tahunan Bapak di sini. Ini udah berarti Bapak udah tahu ya keadaan sekolah Bojongkoneng, keadaan sekolah Bojongkoneng selama 4 tahun. Ini siswanya banyak terus ya. Bapak ada yang di sekolah di sini? Anak Bapak kelas berapa sekolah? Iya. Menyekolahkan ke sini kenapa Bapak alasannya?